Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas saham-saham menarik setiap hari secara up to date. Pada kali ini kita akan membahas beberapa saham-saham yang bisa kita buy on weakness dan beberapa saham yang aktif yang belum sempat kita bahas di video sebelumnya, dan juga ada satu request emiten yang ingin dibahas lebih lanjut, yaitu laba. Laba ini sering mendatangkan laba untuk sobat trader yang tahu karakternya. Namun bagi sobat trader yang tidak tahu karakternya laba, maka lebih baik wait and see saja. Kita bahas secara teknikal bahwa laba ini sudah patah tren. Breakdown dari MA50, MA20, dead cross dengan MA50. Kenaikan kemarin cukup tinggi 13,59%, disertai dengan volume, namun asingnya jualan, dan hari ini melemah 9,40%. Sehingga kalau kemarin dapat harga bawah sekalipun, hanya tinggal floating profitnya 3%, 4%. Maka bagi sobat trader yang tidak tahu cara menganalisa pergerakan saham saat market sedang berjalan, lebih baik memilih saham-saham yang volatilitasnya lebih bisa kita pantau secara tenang, secara enjoy, sehingga floating profit kita juga tidak tergerus banyak, bisa kita hold untuk beberapa hari, kemudian nanti kita bisa TP ketika memang sudah floating profitnya lumayan. Untuk laba ini sudah downtrend. Pantulan kemarin hanya pantulan sesaat, seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang ISAT, bahwa ISAT menguat 5% pada perdagangan kemarin. Itu hanya pantulan karena memang ditekan cukup keras oleh seller-sellernya. Maka hal itu pun terjadi di laba. Perdagangan 29 Oktober kenaikan 13,59% karena memang sudah ditekan cukup keras oleh seller sejak 9 Oktober. Jualan, sellernya terus jualan. Nah, karena tertekan yang cukup dalam inilah, maka kemudian ada tekanan dari buyer yang tujuannya adalah agar kalau bandarnya punya harga di sekitar sini, dinaikkan, bisa jualan agak di harga atas. Dan setelah harganya di atas, mancing retail bahwa ayo sini harganya sudah akan naik. Kemungkinan 30 Oktober bisa naik lagi. Nah, ketika 30 Oktober retail terpancing, kemudian masuk di laba, ternyata harganya diturunkan 9,40%. Coba kita lihat siapa yang masuk. Nah, benar kan? Yang keluar DR, AI, CP, NI, yang masuk YP, XL, XC, SG. Saya belum lihat ini tadi. Namun analisanya adalah seperti itu. Pancingan tanggal 29 Oktober ini untuk mancing retail ini supaya tertarik bahwa oh, laba ini kalau sudah naik biasanya dia akan terus konsisten naik. Nah, ini masih belum terlambat. Baru kenaikan 1 hari di tanggal 29 Oktober. Bisa jadi tanggal 30 Oktober bisa naik lagi. Lalu kemudian melanjutkan uptrendnya. Maka Joy Trader tidak buatkan trading plan untuk laba. Meskipun terlihat bahwa ada kenaikan yang cukup besar di perdagangan 29 Oktober. Namun memang ini high risk dan memang sudah downtrend. Dan ternyata benar, keputusan Joy Trader untuk tidak membuatkan trading plan benar karena langsung turun 9,40%. Maka bagi sobat trader yang bertanya di kolom komentar, kalau punya laba average di atas, lebih baik segera cut loss sebelum nanti turunnya makin dalam. Kalau nanti terus naik lagi gimana? Ya tidak apa-apa. Sebelum turunnya makin dalam, lebih baik batasi resiko, cut loss, modalnya bisa diputar di emiten lain yang lebih menarik. Apakah emiten yang lebih menarik itu? Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama bumi. Hari ini secara bantermologi netral, candlenya doji, masih ada perlawanan antara seller dan buyer. Apakah akan membawa harganya ke utara atau ke selatan? 50-50. Candle kemarin juga tidak terlihat hijau, tidak terlihat merah. Hari ini pun sama, open sama dengan close-nya. Namun hari ini asing ada masuk tipis 40-an juta. Secara technical sudah uptrend sejak beberapa waktu yang lalu, tertahan di MA20. MA20-nya ada di 138. Supportnya di sekitar 134, breakdown dari 134 bisa batasi resiko. Karena breakdown dari 134 berpotensi menuju ke MA50. Yang keluar IN, AT, KK, YB, HP, yang masuk PD, NI, AZ, DH, GR. Saat ini memang bumi masih belum mampu menembus di level harga 150 ya. Sempat coba menembus 150 namun closing di bawah 150, closing yang di 23 Oktober ini 157, kemudian 24 Oktober coba menembus, gagal. 25 Oktober coba menembus, hacknya di 153, kemudian dibawa turun. Jadi masih belum mampu menembus 150. Resistennya ada di 150. Nanti kalau ini berhasil breakout 150, berpotensi cepat bisa ke 160. Lalu untuk saat ini bagaimana? Saat ini memang dekat dengan support. Kalau sobat trader punya di average sekitar 149, 150, jika memiliki keyakinan bahwa bumi akan diangkat untuk beberapa waktu yang akan datang, ini area yang pas untuk average zone. Kalau yang belum punya bagaimana? Kita masih pantau. Kita pantau dari hari ke hari. Jika open sama dengan low, maka kita bisa spekulasi buy. Kalau yang sudah punya, terlanjur punya di harga 140, 141, di hold dulu, kita pantau pergerakannya. Karena memang ini juga sering gocek ya, sering menipu retail. Ini dibawa turun, kemudian langsung dibawa naik. Ya, kalau memang dibawa turun ke 134, 135, sebenarnya itu akan menjadi support kuatnya. Namun bisa jadi justru patah tren dari MA20-nya yang menunjukkan bahwa uptrend dari emiten bumi ini. Sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ini tertahan MA20 langsung naik. Nah, bisa jadi ini memang tertahan 520 di sini kemudian langsung naik. Namun karena pergerakan saham bumi ini sejalan dengan BRMS, sejalan dengan ENRG, pergerakannya hampir bareng-barengan, ya nanti kita lihat-lihat saja. RSI stokastiknya juga sudah mendukung bahwa RSI stokastiknya oversold, satu candle hijau lagi, ini akan golden cross. Tinggal kita pantau perdagangan besok, apakah memang akan candle hijau atau justru candle merah. Secara bantermologi memang netral-netral saja, namun ada asing masuk, meskipun beberapa waktu yang lalu asing juga keluar. Volume hari ini biasa-biasa saja, jadi masih wait and see. Beberapa bayarnya juga masih wait and see di bumi, meskipun BRMS-nya hari ini juga cukup aktif. Kurang lebih analisa di bumi seperti itu. Nanti trading plan-nya juga sudah kita buatkan di channel, masih pakai trading plan yang lama, masih karena last price-nya memang di sekitar 140. Batasi resiko jika breakdown dari 134. Selanjutnya crash. Hari ini breakdown dari support 148. Closing di 145, melemah 5,23%. Kemarin sempat menguat 2,68%, bahkan hacknya di 156. Namun memang kemarin tidak dengan volume yang cukup besar. Ini yang tidak sempat kita bahas ya. Ini kemarin tidak sempat kita bahas, tidak sempat kita pantau bahwa memang kenaikan kemarin
tidak disertai dengan volume yang cukup besar, candlenya bahkan ada ekornya, tidak solid, dan volume juga tidak cukup besar, sehingga menunjukkan bahwa memang bayarnya tidak sekuat dengan sellernya yang sudah jualan sejak beberapa waktu lalu. Namun tidak sempat kita lihat bahwa memang volume yang kemarin ini kecil. Harusnya kalau kita teliti volume perdagangan 29 Oktober kecil, padahal candlenya hijau, namun ada ekor di atasnya, maka ini sudah menjadi warning bahwa akan ada koreksi lanjutan dari crash. Seperti yang kita bahas di emiten BBCA beberapa waktu yang lalu, bahwa kenaikannya juga dengan volume kecil, maka ada potensi koreksi lanjutan. Cara fundamental distribusi, meskipun asing ada masuk 200-an juta, namun tetap ini sudah breakdown dari 148. Selamat bagi sobat trader yang cut loss, silahkan cepat-cepat cut loss sebelum dibawa turun makin dalam. Cepat-cepat gunakan modalnya untuk bisa entry di emiten yang lain, jangan melawan market. Ini ketika sudah breakdown 520 sebenarnya sudah pertanda patah tren, harusnya bisa tertahan di sini. Makanya trading plan Joy Trader dibuat di sini ya. Kita buat trading plan keras itu dibuat pada tanggal 25 Oktober karena memang pas di EMA 20-nya. Namun ternyata dibawa turun, maka masih ada toleransi di sekitar 158. 158 ternyata tertahan bahkan naik. Yang tidak kita lihat dengan teliti adalah volume tanggal 29 Oktober ternyata dengan volume kecil. Ketika sudah seperti itu, maka sebagai warning kita bahwa kemungkinan tidak akan kuat lanjut breakout 520-nya, dan benar tidak kuat breakout 520-nya, berpotensi melanjutkan koreksinya. Supportnya cukup jauh, 135 ya. Masih ada potensi koreksi ke 136, 135. Segera batasi resiko, amankan modal. Nanti kalau ada entry poin yang pas lagi di crash, kita coba spekulasi untuk entry lagi di crash. Hasilnya HRTA hari ini menguat 3,02% secara fundamental big distribusi, asing masuk tipis 82 juta. Ini termasuk yang uptrend karena tertahan di MA20-nya dan kemudian melanjutkan kenaikan. Ya. Koreksi sejak tanggal 17 Oktober, koreksi terus, pas di MA20-nya kemudian mengalami penguatan. Ada potensi HRTA akan bisa melanjutkan penguatannya menuju ke 500 kembali yang sempat berhasil di breakout, namun ternyata closingnya di bawah turun. Sehingga untuk HRTA bisa kita pantau pada perdagangan besok sudah tertahan di MA20, kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya. Ini RSI stokastik sudah golden cross dengan candle hijau pada perdagangan hari ini yang cukup solid. Breakout previous high bertahan di atas 478, bertahan di atas 474-an sini, berarti menunjukkan bahwa masih akan ada potensi melanjutkan kenaikannya. HRTA bisa kita watch untuk perdagangan besok. Sama-sama emiten emas ya. Sobat trader suka dengan emiten emas karena sering mendatangkan cuan seperti di BRMS, BSAP. Nah, ini salah satu emiten peremasan HRTA. Bisa mendatangkan profit besok kemungkinan besar. Coba kita buatkan trading plan-nya, supportnya memang cukup jauh. Support kuatnya ada di 460. Tertahan di 460, kemudian hari ini naik. Selanjutnya hari ini yang cukup menarik adalah JAR yang juga tertahan di MA20. Hari ini menguat 5,03% disertai dengan asing masuk 200-an juta. Secara fundamental ada normal akumulasi. Yang masuk cukup menarik ya. Yang keluar PD, OD, XC, AK, DH. Yang masuk BK, LG, BK, BQ, LG, BK, YP, DR. Cukup menarik. Broker-broker yang masuk di JAR pada perdagangan hari ini, sehingga ada potensi JAR
bisa melanjutkan kenaikannya, tertahan di EMA 20, meskipun buangan pada perdagangan 24 Oktober ini cukup besar, volume besar, dan cukup dalam, sampai 21%, namun ternyata ada asing yang nampung. Ada yang asing yang nampung tipis, di 25 Oktober asing nampung, ini sempat koreksi ke 294, tertahan 520, kemudian naik. Kemarin sempat koreksi 1,8%, hari ini menguat cukup tinggi, 5,03%. Bisa kita pantau untuk JAR pada perdagangan besok, tentu ini akan cukup volatil, mengingat candle hari ini juga cukup solid di bagian atasnya. Bisa jadi besok akan naik cepat di awal sesi, namun ini cukup high risk ya, cukup high risk. Harus pantau-pantau ketat untuk atur take profitnya atau atur cut lossnya. Jangan sampai kelewatan, karena bisa saja beberapa kali JAR ini cabut bid overnya sehingga langsung turun cukup dalam. Namun kalau turun di tanggal 24 Oktober ini, volume besar ini berarti jualannya ada yang beli. Karena ini otomatis jualan, ada yang beli. Bukan karena bidnya dicabut kalau seperti ini. Memang ada transaksi yang cukup besar. Sehingga masih akan ada kemungkinan kenaikan lanjutan di JAR. Karena volumenya juga masih menarik, bertahan EMA 20. Bisa kita pantau untuk perdagangan besok 31 Oktober 2024. Selanjutnya ASRI, salah satu emiten properti yang sudah beberapa waktu ini konsolidasi, secara fundamentologi memang netral-netral saja. Namun jika kita lihat dari stokastik resinya ini sudah sangat oversold, dan ini sangat dekat sekali dengan supportnya di 200 ya, 204. Support kuatnya ada di 204. Belum sempat menyentuh 204 sudah naik. Ini menyentuh 204 sebentar kemudian naik ya. Jika ada koreksi-koreksi ke sekitar 204, nanti bisa kita buy on weakness. Namun jika melihat bahwa MA 50 sudah di breakdown sejak pada perdagangan 25 Oktober ini bisa menjadi warning juga untuk ASRI. Kalau dia uptrend, kuat uptrendnya harusnya tertahan di EMA 20. Namun tidak apa-apa, nanti kita coba pantau-pantau di dekat-dekat support 204 ya. Kita buy di dekat-dekat support sehingga ketika memang breakdown dari supportnya, pembatasan risiko kita juga tidak terlalu jauh. Kalau kita spekulasi buy di 210, 212, padahal supportnya cukup jauh, pembatasan risiko kita cukup jauh, nanti cut loss kita bisa jadi cukup jauh. Bisa dipantau untuk ASRI. Selanjutnya PNLF, yang hari ini secara fundamentologi cukup menarik, masih belum menyentuh MA 20 ya, dan memang ini uptrend cukup kuat, tertahan di EMA 20 kemudian naik, tertahan EMA 20 kemudian naik. Ini memang konsolidasi saat, kemungkinan memang akan menuju mendekati ke MA 20-nya. Bisa spekulasi buy jika koreksi-koreksi dekat MA 20. PNLF ini sangat menarik karena asingnya masuk sejak tanggal 25 Oktober. 25 Oktober asing masuk, 28 Oktober asing masuk, 29 Oktober asing masuk, hari ini pun asing masuk. Namun harga ini di tengah-tengah dengan resist yang ada di sekitar 490, sehingga lebih baik kita cari harga murahnya untuk PNLF. Kalau dapat di harga 460, itu kesempatan kita untuk beli di harga diskon ya. Spekulasi buy-nya di 460, bisa dapat harga murah di 460, harapan kita nanti langsung diangkat naik, bisa floating profit cukup tinggi. Kalau beli di harga saat ini tanggung. Kalau di bawah koreksi nanti average down-nya juga cukup dalam, kalau diangkat naik juga floating profitnya tidak begitu banyak, dan RSI stokastiknya juga belum oversold, sehingga masih akan konsolidasi lebih lanjut. Nanti sampai sekiranya ini sudah terlihat oversold, ini dekat dengan EMA 20, nanti kita bisa spekulasi buy lagi untuk PNLF. Selanjutnya Raja. Hari ini secara fundamentologinya cukup menarik, ada small akumulasi
dan asing masuk 200-an juta. Raja ini menjadi menarik karena memang sudah ada satu candle hijau menunjukkan adanya perlawanan dari koreksinya sejak tanggal 17 Oktober ya. Sempat naik cukup tinggi sejak 2 Oktober ini naik. Sudah kita bahas di video 1 Oktober, kita review buy karena ada asing masuk meskipun koreksi, sehingga kita review buy di sekitar sini langsung HK besok jika Raja open sama dengan low dan kemudian langsung naik. Setelah itu sampai di high-nya sekitar 2000, belum mampu bertahan di atas 2000, kemudian koreksi sejak 17 Oktober. Nah, saat ini sudah oversold dan ini justru bisa lebih kita manfaatkan untuk spekulasi buy dekat dengan support, dan ini pertanda bahwa dia tertahan, koreksinya sudah mulai tertahan. Supportnya ada di 1650-an, supportnya di 1650. Ini berpotensi membentuk swing low. Sudah ada candle hijau 1, secara teknologi semua akumulasi, asing masuk 3 hari terakhir, ada potensi besok perdagangan 31 Oktober mengalami penguatan menuju ke 1750. Jika besok open sama dengan low, maka bisa spekulasi buy karena sudah jelas bahwa ini berhenti dari koreksinya ya, tertahan konsolidasi. Nanti jika berhasil breakout dari 1740 bertahan di atas 1740, kemungkinan bisa melanjutkan uptrendnya, bisa ke 1800 lagi, bisa ke 1900 lagi bahkan. Cukup menarik untuk Raja karena sudah oversold. Kalau PNL tadi tanggung harganya. Kalau Raja ini sudah dekat dengan support, pembatasan risiko bisa dengan jika breakdown 2% di bawah 1650. Nanti kita coba buatkan trading plan untuk Raja. Yang terakhir, saham yang cukup menarik namun tidak untuk strategi buy on weakness adalah BRMS. BRMS hari ini secara teknologi ternyata netral meskipun asing masuk cukup besar 71 miliar. Average stop buyer-nya ada di 383. Ya. Asing average stop buyer-nya di 383, berarti masih sudah floating profit. Sehingga besok jika memang tidak mampu bertahan di atas 380, akan berpotensi koreksi, pembalikan arah untuk BRMS. Hari ini volumenya cukup bagus, asing juga masuk, namun karena masih belum berhasil breakout dari 390, belum berhasil bertahan di atas 390, sehingga masih belum meyakinkan kita bahwa BRMS ini akan melanjutkan kenaikannya. Jika perdagangan besok 31 Oktober 2024, BRMS mampu breakout 390 dan terbukti bahwa bertahan terus di atas 390, tidak turun dari 390, maka berpotensi menuju ke 400. Namun jika di bawah naik, breakout 390, naik ke 396, kemudian di bawah koreksi ke 390 dan 390-nya jebol, berarti akan ada pembalikan arah dari BRMS. Ketika sudah naik breakout 390 dan kemudian koreksi 390-nya dijebol sampai ke 388, langsung amankan modal, take profit atau batasi resiko. Jangan sampai di bawah turun terlalu dalam. Strateginya untuk BRMS adalah buy on breakout. Kita lihat perdagangan besok. Jika open sama dengan low, berarti ada potensi BRMS untuk bisa breakout 390. Jika open sama dengan high, berarti memang masih belum mampu menembus 390. Karena open sama dengan high, kemungkinan besar akan koreksi. Terjadi pembalikan arah sebentar untuk BRMS. Apakah kemudian koreksi sampai 350 atau hanya sampai 360 kemudian naik lagi? Ya nanti kita lihat secara berkala untuk BRMS. Itu beberapa pembahasan saham-saham menarik untuk perdagangan besok 31 Oktober 2024. Bagi sobat trader yang ingin dibahas emitennya, silahkan tulis di kolom komentar atau silahkan minta di channel Telegram kita.
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.